selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam sekolah minggu online kita. Jemaat Tuhan, sebelum mulai kita mau berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini di mana Kau sudah melawat setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun kami tidak berdekatan, walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan ucap syukur Tuhan, ialah Kau yang memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Puji nama Tuhan. Halo, semua baik-baik saja? Puji Tuhan. Semua sehat? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sehat. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang kejahatan yang tidak boleh dibalas dengan kejahatan lagi, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Masih ingat? Nah, minggu sekarang kita masih mau mendengarkan cerita itu, yaitu cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik, minggu lalu masih bercerita bahwa dalam keluarga Yusuf masih mengalami kelaparan yang luar biasa di negeri-negeri itu. Nah, adik-adik, tetapi di Mesir, yaitu yang dipegang oleh Yusuf, ada makanan. Nah, kemarin ceritanya bahwa saudara-saudaranya Yusuf bisa ke Mesir untuk membeli bahan makanan, dan mereka bisa kembali ke keluarganya untuk membawa bahan makanan tersebut. Tapi ketika mereka kembali, mereka tidak semua kembali, adik-adik. Ada yang tetap tinggal di sana. Masih ingat? Ayo, siapa? Ya, Simeon, salah satu saudara dari Yusuf, yaitu anak dari Ibu Lea. Ya, dia masih ditahan, ya, ditinggal di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf menginginkan mereka bisa kembali ke Mesir membawa adik bungsunya, adik yang satu ibu. Siapa yang tahu siapa namanya? Ya, Benyamin. Nah, adik-adik, Yusuf menginginkan Benyamin dibawa ke Mesir. Nah, adik-adik, ini ceritanya adalah tentang janji. Nah, siapa yang suka berjanji? Ayo angkat tangan. Nah, sebelumnya, adik-adik yang mau baca Alkitab, yuk kita nanti baca ya dalam Kejadian 43 ayat 1 sampai 16. Nah, lanjut cerita yang minggu lalu. Adik-adik, ketika mereka membawa kembali untuk bahan makanan itu, lama-lama yang namanya bahan makanan kalau dimakan habis atau bertambah? Iya, habis. Nah, setelah habis, kata Bapak Yakub bilang, ayo kalian kembali lagi ke Mesir, bawa uang lagi, kita harus membeli bahan makanan lagi supaya kita semua bisa hidup lagi. Bener nggak? Kalau nggak makan berarti tidak hidup. Ya, iya, kelaparan. Lalu saudara-saudara Yusuf berkata, Bapak, dari kemarin kan kita sudah bilang kalau kita mau kembali lagi ke sana, kita harus membawa adik kami yang bungsu. Siapa namanya? Benyamin. Gitu katanya anak-anaknya. Siapa yang bilang itu? Yehuda. Tapi kata Bapak Yakub, kalian ini gimana sih? Aku tuh sudah kehilangan anakku, yaitu siapa? Yusuf. Dan aku gak mau lagi kehilangan anakku lagi, anak yang paling kusayangi, yaitu Benyamin. Karena hanya 2 anak yang diperoleh dari Rahel, istri kesayangan dari Bapak Yakub. Lalu Yehuda bilang, ya gimana Bapak, kami sudah berjanji. Kami sudah berjanji untuk membawa adik kami kembali ke Mesir. Lalu Bapak Yakub bilang, lalu kenapa
kamu bilang kalau kamu masih punya adik bungsu? Harusnya kamu jangan bilang, kata Bapak Yakub. Lalu Yehuda bilang, bagaimana saya tidak bilang? Karena dia bertanya dengan sungguh-sungguh secara detail. Dia tanya, bagaimana ayahku, berapa adikku lagi, apakah ada yang masih tinggal. Jadi karena kami tidak mau dianggap sebagai mata-mata, kami menjelaskan semuanya. Itu kata Yehuda. Setelah itu Bapak Yakub mulai berpikir, gimana ya, ya sudahlah, daripada semua tidak makan gara-gara saya tidak mengizinkan Benyamin pergi. Okelah, silahkan, kalian boleh membawa Benyamin pergi, tetapi jangan dengan tangan kosong. Bawa semua persembahan yang kita miliki untuk kita berikan kembali ke gubernur tadi, yaitu Yusuf yang mempunyai bahan makanan. Adik, lega nggak Yehuda dan saudara-saudaranya? Sungguh sangat lega. Kenapa? Karena dia bisa membawa Benyamin. Berarti janjinya dia kepada Bapak Yakub bisa kepada gubernurnya yaitu Yusuf bisa ditepati. Janji harus ditepati. Nah, adik-adik, lega nggak? Lega. Sekarang Mama Sela tanya nih adik-adik, siapa yang di sini suka berjanji? Ada? Janjinya apa aja? Mungkin seperti ini, pagi-pagi saya berjanji kalau pagi mau cuci piring, mau bantuin bunda cuci piring. Atau mungkin aku berjanji kalau tiap pagi bakal sapu-sapu, bakal ngapain. Nah, itu juga adalah janji. Siapa yang di sini pernah janji? Mungkin sama mami papi, papa mama, ayah bunda, atau sama ibu guru bahwa saya akan rajin belajar. Itu juga adalah janji. Adik-adik, setiap janji harus ditepati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya janji dan dia menepati. Dulu kita pernah dengar nih ayat hafalannya 2 Petrus 3 ayat 9. Berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Apa sih kira-kira janji Tuhan? Tuhan pernah janji, ingat gak, kepada Bapak Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan yang luar biasa banyak, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Buktinya bahwa sampai sekarang Bapak Yakub mempunyai banyak keturunan, termasuk siapa? Yakub. Yakub anaknya banyak gak? Banyak. Ada berapa? 12 laki-laki dan 1 perempuan. Dan setiap anak laki-laki mempunyai keturunan dan amat sangat banyak. Itulah janji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau berjanji? Adik-adik, Mama Aksela ingatkan bahwa setiap janji harus ditepati. Yuk belajar bersama-sama ya, menepati setiap janji kita. Nah, ada ayat hafalan yang harus dihafalkan. Di dalam, tunggu ya. Mazmur 119 ayat 57. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Ayat hafalannya dihafalkan ya, lalu di-share. Puji nama Tuhan. Demikian saja cerita sekolah minggu kita. Kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menepati setiap janji kita. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan akan memberikan janji-janji kepada kita. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat minggu ini kami sudah belajar tentang menepati janji. Dan biarlah kami akan selalu kau ingatkan bahwa kami akan menepati, berusaha menepati setiap janji. Terima kasih Bapa, kau memberkati kami, kau melindungi kami. Dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bye-bye.